Saudara, ini adalah hari-hari yang paling dahsyat, paling ajaib dan paling saudara exciting. Saudara, kalau saudara mengandung, maka saudara tahu saudara, 9 bulan adalah hari yang paling ajaib. Saudara, dan kalau saya umpamakan hari-hari ini adalah bulan memasuki bulan ke-9, saudara. Saudara, ini waktunya saudara dengan sangat exciting akhirnya melihat anak yang saudara sudah nantikan. Dan hari ini saya mau berkata, masa lawatan yang kita nantikan, masa anak-anak Tuhan berjalan dalam supranatural, masa sebuah kemuliaan besar, masa berkat, masa kemenangan, masa sign and wonder. Saudara, kita sudah kandung. Mungkin kita sudah mengandungnya saudara sangat lama, bertahun-tahun. Dan inilah masa itu. Sebentar lagi. Bahkan dalam sekejap. Itu tiba-tiba terjadi. Saudara, hari-hari ini kalau saudara mengandung, buat saudara yang perempuan dan pernah mengandung, saudara akan tahu. Itu masa terberat. Saudara, semuanya gak enak. Pinggang gak enak, punggung gak enak, tidur gak enak, makan gak enak, engap kadang-kadang. Tetapi kita tahu something yang sangat indah, sangat besar, sangat ajaib, sedang dan sudah pasti sebentar lagi dilahirkan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saya berdoa sudah bangkit. Pasukan surga sudah bangkit. Saudara, Yohanes 5 ayat 21. Saya mau saudara setiap kita menangkap. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, setiap kita sedang harus saudara namanya mengerami ayat-ayat tentang kebangkitan. Saudara, why? Karena sebelum kita membangkitkan orang mati, sebelum kita membangkitkan ekonomi, sebelum kita membangkitkan gereja, kita harus membangkitkan diri kita. Saudara, di dalam dirimu ada kekuatan dinamos, ada nuklir, ada kekuatan ilahi, ada karunia, ada talenta yang itu harus bangkit. Tidak bisa tidak, saudara. Saudara, dan hari-hari ini mari saudara kita mulai mengerti. Ayatnya berkata sebab Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan. Saudara, itu pekerjaan Bapa. Itu pekerjaan Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, dan Tuhan berkata demikian juga Anak. Kita anak-anak Allah. Amin. Saudara, Yesus itu disebut yang sulung. Jadi dia anak, betul. Dia yang sulung. Kita ini adik-adiknya. Jangan bedalah adik saudara ya. Masa kakaknya powerful, kakaknya membangkitkan, adiknya memble. Susah itu saudara. Saudara, kita ini harus mirip Yesus, kakak kita. Karena kita dilahirkan dari DNA yang sama. Saudara, DNA ilahi. Karena ada kuasa Roh Kudus. Yaitu nafas yang sama yang ada di dalam kita. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara mulai berkata begini, anak nih, anak. Ya, saudara akan mulai berjalan
Dan mulai membangkitkan iman, membangkitkan kreativitas, membangkitkan ekonomi, membangkitkan gereja, membangkitkan dunia kesehatan, membangkitkan dunia perfilman, membangkitkan saudara pasukan yang luar biasa. Setiap kita. Saya masih ingat pada waktu saya ke Belanda, saudara. Saudara, waktu itu saya kaget, shock banget, saudara. Karena di sana itu gereja isinya cuma 5-6 orang. Gerejanya gede banget. Bisa muat 10.000. Isinya cuma 4-5 orang. Dan itu kakek-kakek. Dan itu social distancing. Satu di sini, satu di situ, satu di sana, saudara. Saudara, dan mereka itu kalau kebaktian, ya saudara ngantuk. Nggak tahu kenapa. Begitu lagu mulai, itu kakek-kakek mulai gini. Saudara itu megang tongkat ya, tidur di tongkatnya. Saudara, saya juga gak mengerti kenapa. Saudara, dan hari-hari itu saya masuk sekolah. Saudara, teman-teman saya ngomong begini. Sorry ya, saya ateis. Dan mereka ngomong begitu dengan bangga, saudara. Saudara, saya masuk sekolah dan dia berkata begini. Kamu orang dari dunia ketiga. Dianggapnya Indonesia itu dunia ketiga, dunia yang masih bodoh, terbelakang. Jadi percaya Tuhan. Sedangkan mereka yang so intelek, mereka yang sudah kaya aman, mereka tidak percaya Tuhan. Tapi hari itu Tuhan kasih saya pesan. Tuhan berkata sangat jelas, bangkitkan mereka. Bangkitkan gereja, bangkitkan anak muda, bangkitkan sebuah pasukan yang berdiri. Saudara, dan saya berdoa, saya berkata Tuhan mau gimana? Tuhan bilang mulai berdoa. Saudara, kami mengambil keputusan, pertama cuma 3 orang saudara. Untuk berdoa jam 4 pagi setiap hari Sabtu. Saudara, dan di sana itu jam 4 pagi sama di sini seperti jam 2 pagi saudara. Apalagi kalau musim saudara dingin. Dingin banget saudara, minus. Dan kemudian gelap, tidak ada kehidupan. Semua masih tidur di bawah saudara selimut yang enak. Dan hari itulah kami memutuskan saudara. Saya memutuskan jalan kaki 1 jam. Kami ketemu di satu tempat dan kami mulai doa. Kelihatannya nothing. Kelihatannya nothing. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan bilang begini, sewa 1 gedung. Dan gedung itu mahal banget. Saya gak punya duit. Dan Tuhan berkata, buat kebaktian di situ. Dan saudara yang datang, gak sampai 1/3 dari gedung itu. Yang lainnya malaikat semua isinya. Beberapa orang berkata itu pembuangan. Tuhan bilang enggak nak. Itu iman. Itu sebuah tindakan profetik. Saudara, Tuhan berkata berlagi saudara. Dan Tuhan berkata buat penginjilan di jalan-jalan. Saudara, jadi kami bawa bunga. Kami bawa permen. Kami bawa saudara apapun lah. Saudara fotokopi atau stiker-stiker kecil. Saudara, dan kami ketemu dengan setiap orang. Dan kami ngomong. Saudara, ngomong sama orang Belanda percayalah 10 kali lebih berat, lebih susah daripada sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sopan. Kalau dikasih masih bilang oke, thank you gitu ya. Kalau mereka bilang gini, buat apa? Dan mereka terang-terangan berkata, saya gak percaya. Mereka terang-terangan berkata, saudara, kalian bodoh percaya sama Tuhan. Tapi hari itu saudara, gak banyak. Mungkin cuma sekitar 100 orang. Kami melakukan. Ada 1 orang baru yang baru percaya. Dan dia cuma pegang 1 ayat. Ini ajaib banget. Saudara, dia cuma punya pegang 1 ayat. Dan itu dia bilang ada tertulis ayat sekian. Orang itu mati 1 kali. Dan kemudian diadili. Saudara, dia dimaki-maki sama ateis. Dan dia cuma jawab begini. Orang itu mati 1 kali dan diadili. Saudara, kemudian orang ini saking ateis ini pengen membuat dia jadi ateis. Dia khotbahin 1 jam.
Dia jawab lagi, orang itu mati 1 kali dan diadili. Saudara, ini orang keluarkan semua ilmunya, data. Kalau saudara agama itu kebodohan, dia ngomong lagi, orang itu mati 1 kali dan diadili. Dan tiba-tiba saudara, setelah 3 jam, saudara bisa bayangin gak sih? 3 jam diocehin, dia cuma ngomong 3 kali. Orang itu mati 1 kali dan diadili. Orang itu mati 1 kali dan diadili. Karena dia tidak punya jawaban untuk semua perkataan orang ateis itu. Saudara, dan setelah orang ini ngoceh sekian banyak 3 jam saudara. Dia ngomong yang terakhir, orang itu mati 1 kali dan diadili. Dan tiba-tiba roh Tuhan bekerja dengan sangat kuat. Orang ini duduk gemetar saudara. Orang ini nangis, orang ateis ini. Dan dia cuma ngomong gini, kamu betul. Saya tahu ada Tuhan di tempat ini. Saya enggak tahu bagaimana. Tapi saya tahu ada Tuhan di tempat ini. Saudara, dan hari itu juga orang ateis ini terima Yesus. Dan bahkan minta dibaptis. Sekali lagi, seperti lagu yang tadi nyanyikan. Tuhan tunggu. Karena dia tahu saudara adalah kegerakan itu. Saudaralah gelombang itu. Saudara dan saya pasukan itu. Saudara dan saya orang-orang yang harus membangkitkan. Tuhan cuma bilang begini, gerak dulu nak, gerak dulu. Gerak dulu. Selebihnya cuma 1 telunjuk dari Tuhan. Langsung kebangkitan itu terjadi. Saudara, dan itu hari merupakan hari yang ajaib. Semua orang bercerita. Walaupun kami dihina, kami ditolak, kami banyak kali saudara dimaki. Tapi kami semua punya cerita kemenangan. Kami semua punya cerita kemenangan. Dan kemudian saudara, Tuhan gak berhenti sampai di situ. Tuhan mulai berkata, buat buku, buat puji-pujian, buat kebaktian. Saudara, dan itu gelombang yang bekerja. Tiba-tiba gereja demi gereja bangkit. Mereka di setiap gereja itu ada yang dapat terima penglihatan. Dan ujungnya saudara, ujungnya itu keren banget. 1 Belanda saudara. 1 Belanda, semua gereja saudara. Mengumumkan di hari yang sama, dimanapun di seluruh Belanda. Kami berjalan saudara. Hari itu belum ada streaming, hari itu belum ada saudara ya HP. Dan semua lewat radio. Saudara, semua harus bawa radio kecil. Saudara, ada yang radio kecil, radio besar, ada yang speaker gede banget. Dan kami semua jalan di kota pakai radio itu. Saudara, dan itu keren banget, saya bersyukur banget saya ada di tempat itu. Saudara, dan saya nggak tahu bagaimana, tapi itu setiap gereja dapat sendiri dari Tuhan. Bahwa mereka harus bersatu, mereka harus berdoa, mereka harus berdiri buat kota, mereka harus minta ampun. Dan tidak ada yang di dalam gedung, tapi semua di luar gedung, di jalan-jalan. Saudara, dan dari radio itu saudara diberitakan misalnya gini, kita nyanyi ini, semua nyanyi. Semua nyanyi, nyanyinya sama. Di Delft, di Belanda, semua nyanyi. Di Amsterdam, saudara kita semua nyanyi. Saudara, dan hari itu terserah semua pilih lokasi. Dan saya dan teman-teman saudara, kami pilih lokasi di tempat paling kotor di Belanda. Yaitu di Sedek. Saudara, Sedek adalah tempat pelacuran terbesar di dunia hari itu. Saudara, dan tempat yang paling ngerikan drug. Itu saudara bisa beli bebas. Saudara, ada ATM-nya saudara ya, ada mesinnya saudara bisa beli. Saudara, itu pelacur itu saudara ya, di kaca karena dingin di Belanda. Saudara, tetapi telanjang bulat di kaca. Segala macam pose saudara. Saudara, dan disitulah saudara. Nanti yang mau tinggal ngetok, dibukain pintu, tawar menawar, masuk. Caranya begitu saudara.
Saudara, dan kemudian saya ada di situ. Saudara dan kami beberapa orang ada di ganggang situ. Semua keluar. Dan semua berdiri di ganggang, saudara ya. Kemudian kami nyanyi sama-sama. Salah satu lagunya adalah Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Saudara, kami nyanyi. So, habis itu perintahnya dari radio, semua berlutut. Semua berlutut, gak peduli hari itu dia sedang berlutut di jalan atau dia berlutut di becekan. Saudara, dia berlutut, saudara mungkin di batu-batu. Perintahnya berlutut dan kami semua berlutut. Saudara, dan hari itu saya berlutut di Sedek. Pada waktu saya berlutut, saudara, saya melihat sebuah fenomena yang sampai hari ini menggetarkan saya. Itu tiba-tiba semua pelacur, saudara, ngambil bajunya dan nutup dirinya. Semua diem. Semua pelacur ambil bajunya dan menutup dirinya. Saudara, di situ semua yang lagi minum bir taruh. Saudara, dan hari itu, saudara, semua yang ngerokok, saudara, matiin. Dan beberapa, saudara, pegang tangan, beberapa nangis. Beberapa pelacur ikut keluar, ikut berlutut. Saudara, waktu saya lihat itu, saudara, satu negara. Saudara, satu negara dan saya ada di tempat paling kotor. Di depan saya, saudara, orang pakai suntikan. Dia taruh suntikannya. Dia nangis. Gak ada khotbah, kita semua cuma berlutut nyanyi. Kita cuma nyanyi lagu, saudara, yang sederhana karena lagunya gabungan dari semua gereja. Saudara, dan semua orang nangis. Saya tahu tiba-tiba gelombang itu, gelombang kekudusan membangkitkan satu negara, satu generasi. Saudara, dan saya mau berkata hari ini, mungkin kita sedang melihat dari sisi yang lain. Tapi tahukah saudara, di jalan-jalan orang sedang berdoa. Di setiap tempat orang sedang meratap. Di setiap penjara, di setiap, saudara, persimpangan dokter, tentara dari Israel yang gak pernah, saudara, melakukan pujian di jalan-jalan itu terjadi. Kita sedang ada di puncak dari lahirnya sebuah lawatan terbesar. Saya berdoa, ini waktunya saudara sendiri berkata, Ismail, bagianku membangkitkan satu kota, satu bangsa, satu negara, satu dunia. Saudara, tadi Joshua berkata, di depannya ayatnya Habakuk berkata, di depannya demam, sampar. Dan saudara, sejarah membuktikan itu berulang setiap 100 tahun. Itu berulang setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun ada wabah. Ya beda-beda dikit lah, beda 5 tahun, beda 10 tahun. Tapi setiap 100 tahun ada wabah, saudara. Dan begitu wabah itu mencengkeram dunia, tiba-tiba sebuah generasi bangkit. Generasi yang mengenal Allahnya dan bertindak. Generasi yang tiba-tiba berjalan dalam sign and wonder. Generasi yang tiba-tiba, saudara, sangat radikal, tidak menyayangkan nyawanya, menolong orang lain dan membuat, saudara, pembalikan keadaan.
Tiba-tiba ada generasi yang menemukan buahnya obat, pengetahuan. Tiba-tiba menemukan saudara teknik baru. Tiba-tiba menjadi kaya. Saudara, karena Tuhan membangkitkan sebuah generasi. Dan hari ini saya mau berkata, kita ada di fenomena itu. Di titik yang paling keren. Bangkitnya sebuah generasi. Saudara, saya bisa bacakan, tapi karena waktu, saudara, ada lebih dari 10 nubuatan. Saudara, mulai dari Smith ini orang yang membangkitkan orang mati dengan cara keren. Saudara, ada sangat banyak itu bukti ya. Saudara, tercatat sejarah, ada surat kematian, tapi juga ada surat kebangkitan. Saudara, dan itu semuanya ribuan, saudara, puluhan ribu tercatat di sejarah. Jadi pekerjaan Tuhan memang membangkitkan orang mati. Dan itu juga pekerjaan anak-anaknya. Tapi saudara, salah satu yang paling terkenal itu Smith. Why? Saudara, dia gak banyak-banyak banget. Saudara, membangkitkan orang mati cuma puluhan, gak sampai ratusan. Tetapi saudara, dia terkenal banget karena dia sangat fenomenal. Saudara, hari itu salah satu yang paling fenomenal nih saudara ya. Bayangin orang udah dipeti saudara. Dan Tuhan bilang angkat dia. Memang buatannya gede, keren banget. Saudara ya, saudara gede, gendut, pakai kumis melintang saudara ya. Mantap banget saudara. Terus kemudian dia angkat itu orang saudara, pakai tangannya. Dari peti mati, ditaruh di tembok saudara. Saudara, dan Tuhan bilang begini, tinju itu roh maut. Pukul sampai keluar. Saudara, kalau saudara dapat perintah itu, saya rasa kita gemetar ketakutan. Bukan takut sama orang mati, takut dibilang sesat. Saudara, saya makin hari makin terkenal nih saudara ya. Saya baru masuk lagi saudara gereja sesat. Saudara ya, saya makin lama makin terkenal. Saudara, dan Smith hari itu tidak bisa sempat terkenal. Karena saudara belum ada Facebook, belum ada sosmed yang seperti sekarang. Saudara, dan dia itu diangkat saudara. Diangkat saudara. Dan dia mulai tinju saudara. Dia bilang roh maut, get out. Saudara, dia tinju lagi, roh maut, dia bilang habis. Saudara, dia tinju tidak tahu berapa kali. Tiba-tiba orang itu buatuk. Saudara, dan dia keluar saudara, dan dia bangkit, Kita tetap punya Tuhan yang dahsyat. Dan Smith yang sama ini berkata, 100 tahun lagi akan ada ribuan Smith yang bergerak lebih dahsyat dari dia, dan dialah faceless generation. Saudara, 100 tahun lagi, dan itu kapan? Now. 100 tahun lagi dari Smith. Now. Akan ada sebuah generasi yang bergerak 10 kali lebih hebat dari Smith. Dan sampai gak bisa dicatat. Karena mereka faceless generation. Jadi siapa yang nyembuhin? Gak tahu itu. Itu anak hitam-hitam pokoknya teriak bangkit orangnya. Terus satu lagi, siapa yang nyembuhin di sana? Siapa yang bangkitin? Enggak tahu. Itu lebih lagi anak kecil banget 10 tahun. Ya, siapa yang nyembuhin di sana? Enggak tahu, itu gendut banget tante-tante. Ya, jalan aja susah. Ngomongnya cuma bangkit dalam nama Yesus. Bangkit. Saudara, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Dan itu saudara semuanya. Semuanya. Saya berdoa saudara. Saudara tahu. Tapi hari-hari ini. Ini hari-hari engkau harus isi. Sampai yang di sini ini ngeluap keluar. Saudara harus isi yang namanya iman. Saudara harus isi yang namanya cinta. Saudara harus isi ayat. Saudara harus isi yang namanya, saudara ya, belas kasihan ilahi. Saudara harus isi yang di sini namanya ketaatan, kepekaan,
Dan saudara harus gerak, move sesuai dengan yang Tuhan mau. Sekali lagi, ada orang yang memotong khotbah saya dan mereka berkata Ibu Iin melawan pemerintah. Saya nggak pernah melawan pemerintah. Saya bilang jemur dan pemerintah tidak pernah melarang berjemur. Yang kedua, saya berkata ada banyak orang yang miskin. Dan karena itu saya berkata pada semua gerak apa? Bikin nasi bungkus. Dan Ridwan Kanwil, saudara tadi malam mengumumkan, semua yang punya uang mari bikin nasi bungkus dan tulis di depan buat yang membutuhkan. Saya sedang mendukung pemerintah. Saya tidak sedang melawan pemerintah. Sekali lagi saudara, saya sepakat. Saudara, saya sepakat bahwa bangsa kita pasti menang. Tadi malam Terawan juga muncul di TV dan berkata, bangsa kita pasti menang. Dan dia berkata dengan sangat tegas, doa. Karena doa sangat berguna. Dan saya berkata, saya sepakat. Dengar orang-orang yang terus memelintir semua khotbah hamba-hamba Tuhan. Dan mengadu domba. Kau berurusan dengan Tuhan. Kau berurusan dengan Raja segala raja. Saya mau berkata bertobat. Buat setiap orang yang hobinya memelintir saudara. Dan mengadu domba. Dan saya percaya Indonesia sangat pandai. Saat ini jemaat sudah pandai. Tidak akan bisa ditipu dengan hoaks. Dengan melintir. Enggak ada lagi potong memotong. Saudara daripada khotbah. Dan kemudian saudara dipakai. Kita belajar saudara dari peristiwa Ahok. Saya percaya tidak ada lagi saudara Buniani. Yang berakhir sangat menyedihkan. Seluruh dunia melihat saudara kebenaran akhirnya. Melihat kebenaran akhirnya. Saya berdoa saudara. Saudara, mari kita teruskan ayatnya. Ya, saya percaya saya ambil 2 ayat saja karena sudah lewat dari waktu saudara ya. Ayat yang ke-9. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, mungkin hari-hari ini ada beberapa orang berkata, Bu, saya ini sudah mati ekonominya. Saya sudah mati imannya. Saya sudah mati, keluarga saya sudah cerai. Saya mau berkata, Dia Tuhan kebangkitan dan hidup. Dia yang bangkit. Itu sebabnya kita merayakan Paskah. Dan semua yang pernah mati akan hidup. Apapun saudara, usahamu mati, engkau akan jadi orang paling kaya. Saudara, saya melayani ribuan orang. Dan mereka pernah mengalami hubungan yang kerak dan mati. Yang paling saya keren, saya melayani satu orang sudah bercerai 19 tahun. Pada waktu dia bertobat, dia cinta Tuhan, istrinya nyembah Tuhan. Dia berkata, I love you Lord, aku hidup buat engkau. Dalam sebulan saudara, suaminya yang jahat, yang mengerikan itu berlutut di depannya. Saudara, setelah 19 tahun, suaminya di tempat lain jauh dari dia. Saudara, dilawat Tuhan juga. Dan hari ini keduanya melayani Tuhan dengan luar biasa. 19 tahun mati keluarganya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Dan saya mau kasih sebuah berita, ini ada di koran. Dan ini saudara jelas. Saudara, hari itu kota Teresópolis, Brasil 2011 mengalami banjir bandang dan longsor. Saudara, dan sekitar 750 orang meninggal. Koran lokal melaporkan. Tetapi saudara, yang ajaib di situ, 5 orang dibangkitkan di jalan oleh 5 pria Amerika yang gak pernah tahu siapa, faceless generation. Dan mereka cuma berteriak-teriak,
bangkit dan hidup. Bangkit dan hidup di dalam nama Yesus. Mayat tersebut bergetar, bangkit dan berjalan. Saudara, kemudian 10 rumah duka. Saudara, 10 di rumah duka. Saudara, tiba-tiba ada 5 perempuan asing. Saudara tidak tahu siapa perempuan itu. Mungkin satu kurus, satu gendut, satu pendek, satu tinggi. Dan semuanya cuma teriak di saudara rumah duka. Mereka berteriak, bangkit, hidup dalam nama Yesus. Dan sekali lagi jenazah tersebut bergetar, berdiri dan dibangkitkan. Saudara, ada satu lagi perempuan tenggelam. Saudara sudah tidak bernafas, sudah gak hidup sama sekali. Ada seorang lewat kebetulan. Dan orang itu cuma pukul, teriak, bilang bangkit dalam nama Yesus. Dan orang itu bangkit. Dan koran menyatakan sebuah faceless generation sudah pernah bangkit di Brasil. Akan tercatat di koran-koran. Faceless generation akan bangkit di Indonesia. Akan bangkit di Indonesia. Tapi hari-hari ini kita akan bangkit, saudara. Saudara, kita akan beri makan setiap orang. Dan pada waktu engkau beri makan, engkau ucapkan yang positif. Engkau ucapkan, Bapak yang kuat. Bapak akan jadi kaya. Bapak akan diberkati. Bapak akan sehat. Bapak akan bawa sukacita buat keluarga. Setiap kali saudara masuk ke rumah dan saudara semprotkan supaya tidak ada virus yang ada di dalam rumah. Saudara katakan, di rumah ini ada lawatan, ada kasih, ada pemulihan. Yang ngerokok berhenti, yang berjudi berhenti, yang mabok berhenti, dan semuanya akan diselamatkan. Saudara, tiba-tiba seluruh orang akan berkata, ada faceless generation yang membangkitkan bangsa ini, merubah bangsa ini. Saya akan tutup dengan sebuah penglihatan. Saya tidak tahu kapan ini terjadi, tapi saya percaya soon dan segera. Saudara, saya melihat sebuah penglihatan di mana saudara ada begitu banyak kegelapan. Saudara, dan kemudian orang mulai berdiri, nyanyi, doa di jalan-jalan. Dan itu kita sudah buat tanggal, saudara, 10 April. Dan tiba-tiba itu mulai ada pelangi, saudara. Tapi pelangi itu tipis, masih tipis. Saudara, dan orang tidak berhenti. Saudara, orang tidak berhenti di situ. Tapi orang mulai bagi sembako. Orang mulai, saudara, mendoakan setiap orang. Saya setiap hari terima calling telepon dari mana-mana. Saudara, dari Amerika, dari mana-mana, saudara. Saudara, dan saya bersyukur setiap mereka yang sepakat. Saya berkata doa 5 menit. Setidaknya nyanyi 10 menit. Doa, nyanyi, bersyukur, klaim, deklarasi, bangkit. Saudara mulai pada sembuh. Tiap hari saya dapat laporan sembuh. Saudara, mereka yang sudah divonis sama dokter mati, sudah lepas infus, sudah keluar. Mereka yang sudah divonis semua saudara, di dalamnya ini saudara sudah putih, totally hilang. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Saya berkata bukan saya yang menyembuhkan, never. Ketemu aja enggak kok saudara. Jauh lagi di Amerika, ada satu lagi saudara ya. Saudara di Belanda, ada satu lagi di Kanada, jauh kejauhan. Tapi kuasa Tuhan gak pernah jauh dari kita. Saudara, ayatnya saudara teriak, dia dekat. Dia sangat dekat. Dia sangat dekat dengan setiap kita. Dan saya mau berkata, faceless generation pasti bangkit. Penglihatannya belum selesai. Ini ceritanya masih keren, saudara. Saudara, dan tiba-tiba setiap kali kita gerak, saudara, itu seperti lempengan putih. Itu mulai turun, saudara, di atas, di atmosfer. Menyambung dari pelangi itu. Jadi pelangi kan cuma satu gini ya. Tiba-tiba lempengan putih datang lagi. Bum. Saudara, dan begitu lempengan putih itu penuh, saudara. Penuh. Saya tidak tahu penuhnya itu satu dunia atau satu Indonesia. Pokoknya lempengan putih itu penuh, saudara.
Saudara, tiba-tiba lempengan putih itu bergetar dengan pelangi itu. Dia bergetar seperti mengeluarkan, saudara, ya, sesuatu seperti embun atau seperti, saya nggak tahu lah. Pokoknya itu asap, saudara, embun dan asap bergetar keluar. Dan itu mendadak, saudara, semua penyakit, semua yang jahat mati, tapi semua yang sakit sembuh. Semua yang jahat mati, yang sakit sembuh. Tiba-tiba itu kota demi kota berubah, saudara. Ada sinar kemuliaan, orang nari, orang bersorak-sorai. Saudara, mereka tiba-tiba saling berangkulan tangan. Saudara, tidak ada lagi perbedaan. Yang jahat seperti disapu bersih, seperti disapu bersih. Saudara, dan yang benar itu bangkit dan keluar cahaya demi cahaya. Semuanya, saudara, penuh dengan cahaya. Saudara, waktu saya lihat itu, penglihatan itu, Tuhan bilang begini, terus nak. Karena waktu engkau bagi makanan, kau sedang menurunkan janji kebenaran dan keselamatan. Waktu engkau sedang bagi, mungkin cuma saudara 100.000 buat orang yang membutuhkan. Kau menurunkan sebuah lapisan kebenaran, keselamatan atas orang itu. Waktu engkau sedang deklarasi, saudara, engkau menurunkan lapisan lain, kesembuhan atas kotamu. Waktu engkau sedang bersyukur, engkau menurunkan lapisan lain, di mana engkau akan membunuh semua yang jahat. Setiap kali, saudara, kita sedang mendatangkan sebuah lempengan demi lempengan. Saudara, itu bentuknya bagus banget lempengannya. Saudara ya, kalau dilihat itu sebenarnya seperti bintang Daud, tapi itu berbagai sisi. Saudara, dan itu bam, 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 bam. Saudara, dan Tuhan bilang terus nak, terus sampai penuh. Sampai penuh. Maka semua janji itu akan menjadi genap. Akan menjadi tuntas. Kita bersyukur buat hari-hari ini. Waktunya melahirkan. Waktunya melahirkan. Saudara, waktu saya punya anak yang pertama, saudara ya, kalau anak yang kedua saudara tidak biasa ya. Wah, itu kalau udah dekat melahirkan ya sibuk, saudara. Pengen cari saudara ya, pengen cari baju, pengen cari saudara ember, sibuk banget saudara. Kenapa saudara ya? Karena penasaran banget, exciting banget. Dan saya berdoa hari-hari ini, jangan ada yang lemes. Harusnya saudara exciting banget. Saudara berkata, saya nanti ngapain ya? Saya mungkin yang bagian membangkitkan orang mati. Yang satu berkata, saya yang mungkin nyanyi di jalan dan orang-orang semua ketemu Tuhan. Saya mungkin yang jadi konglomerat yang akan membagikan berkat Tuhan buat seluruh rakyat Indonesia. Saudara, saya tidak tahu siapa saudara dan di mana engkau ditempatkan Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Tapi sekali lagi, the best, anggota terbaik sedang datang. Sedang datang. Mari bersukacita. Mari isi kandung semuanya. Dan terus bergerak, move. Bergerak bukan berarti, siapa yang suka pelintir? Bergerak bukan berarti melawan pemerintah. Bergerak, olahraga juga bergerak. Biar sehat semuanya. Sekali lagi, saya mau berkata buat semuanya, waktunya bergerak, jadi berkat, menyembah, bersukacita. Yang terbaik sedang datang. Mari katakan sama Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Kita nyatakan terima kasih dengan sangat kuat. Sangat kuat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dengan sangat kuat. Karena waktu terbaik di depan mata. Waktu terbaik di depan mata. Mari teriak dengan sangat kuat. Katakan thank you Jesus.